yang lebih praktis boleh kita mengerti berpegang pada perintah Tuhan. Firman ini dalam situasinya ketika bangsa Israel telah melintasi padang gurun selama 40 tahun yang dipimpin oleh Musa, dan ketika mereka di seberang Sungai Yordan, tanah Moab, mereka akan memasuki tanah Kanaan, tanah yang dijanjikan kepada nenek moyang mereka, yaitu Abraham, Ishak, dan Yakub. Musa telah mengerti, telah tahu, karena mereka telah berjalan bersama-sama dengan bangsa Israel, watak maupun kelakuan mereka. Mereka sering lupa, mereka sering berpaling. Bangsa Israel adalah bangsa yang tegar tangguh, bangsa yang kuat. Oleh karena itu, Musa pada peristiwa keluaran bangsa Israel kembali ke tanah Kanaan dari tanah Mesir, merasa perlu untuk diingatkan kembali agar supaya bangsa Israel tidak lupa, agar supaya bangsa Israel berpegang kepada perintah Tuhan, supaya mereka tidak tergoda, supaya mereka tidak terpengaruh oleh ilah-ilah lain, ilah-ilah di sekitarnya, ketika mereka nantinya masuk ke tanah perjanjian. Kalau kita baca di ayat 3 sampai dengan ayat 4, ketika kejadian di Baal-peor, bangsa Israel terpengaruh akan penyembahan berhala, sehingga berpaling, tidak menyembah Tuhan dan menyembahkan berhala-berhala. Ini yang dilihat oleh Musa, supaya jangan terulang kembali kejadian-kejadian seperti itu. Bapak Ibu yang seiman dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, hal ini juga diingatkan oleh Joshua ketika bangsa Israel telah mengintai masuk dari tembok Yerusalem, bahwa mereka adalah orang-orang yang besar, orang-orang yang sangat tangguh, serdadu-serdadu mereka sangat kuat sekali. Lalu Kaleb, ahli perang, biasanya kalau orang perang dia tidak gentar melihat lawannya, tapi ketika saat ini yang akan mau masuk ke tanah Kanaan, dia gentar. Seorang ahli perang, mereka besar-besar sekali, apakah kita mampu melawan mereka? Dia gentar melihat orang-orang yang ada di dalam Kanaan. Lalu apa kata Joshua? Dia menguatkan, kalau aku dan seisi rumahku, aku hanya berbakti, hanya menyembah Allah. Dia tidak gentar, dia tetap berpaut, dia tetap menyembah, dia tetap beriman kepada Tuhan. Lalu pengakuan Joshua pada Joshua 24 ayat 15c, di Ain bangsa diambil, diangkat oleh bangsa itu. Kalau demikian kami juga akan menyembah Allah pencipta langit dan bumi. Bapak Ibu yang beriman dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus,
peristiwa di Valtero juga diingatkan kepada bangsa Israel supaya mereka jangan lagi menyembah yang seharusnya mereka tidak lupa dan harus berpegang pada perintah Tuhan. Ini yang penting dan sangat perlu sekali ketika nantinya mereka masuk ke tanah Kanaan. Bapak Ibu yang seiman dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, ketika bangsa Israel sungguh-sungguh dengan segenap hati menyembah Allah pencipta langit dan bumi, maka bangsa lain melihat, wah, sangat berhebat, sangat cerdas. Bangsa yang dipilih Tuhan ini, bangsa yang dikasihi Tuhan ini. Apa yang mau dikatakan tentang itu? Ketika bangsa Israel saat sungguh-sungguh dengan sungguh-sungguh berpegang pada perintah Tuhan, bangsa lain melihat, oh, sungguh demikian. Sehingga bangsa Israel menjadi contoh, menjadi teladan kepada bangsa lain. Bangsa Israel yang menyembah Allah adalah Allah yang sesungguhnya, Allah yang dekat, Allah yang kapan saja bisa dipanggil, Allah yang mendengar. Kalau bangsa-bangsa di sekitarnya, mereka membuat penyembahan sesajen memuji Tuhannya, memuji Allahnya yang mereka sembah agar mendengarkan apa yang mereka inginkan. Tapi kalau kita tarik benang merahnya kepada perjanjian baru bahwa Kristus adalah Allah yang kita sembah, dan yang telah mengorbankan dirinya sekali untuk selama-lamanya, kita menyembah Allah yang transenden dan imanen, Allah yang jauh dan yang dekat. Kalau dalam bahasa Bataknya sering kita alih ibadah jauh pihok alai jonok do dia ke nama juwan. Ini sering ibu-ibu ini sering dua jauh pihok alai jonok do nama juwan. Jangan pula nanti setelah waktu itu ditanya saya juga menghargai transenden iman ini. Syukur kamu mau. Ini pengertiannya, bukan harganya yang penting, tapi hubungan kita dengan Tuhan begitu erat. Ini yang dilihat oleh bangsa lain. Ini yang dilihat bangsa sekitarnya ketika nanti bangsa Israel setelah sampai di tanah perjanjian, mereka betul-betul berpegang kepada perintah. Kalau dalam bahasa sekarang, bahwa para Kristen adalah menjadi surat Kristus yang dapat dibaca. Kita terjemahkan dengan bahasa-bahasa sekarang. Bapak Ibu yang seiman dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, berbicara tentang berpegang pada perintah Tuhan. Saya mengambil satu cerita yang menjadi ilustrasi. Ada seekor elang yang terbang tinggi melayang-layang di udara. Memang demikian kalau dia sungguh ciptaan Tuhan yang bisa terbang tinggi atas 90
boleh melihat semua ciptaan-ciptaan. Lalu datanglah seekor monyet, melihat dari bawah. Dia berkata dalam hatinya, wah, alhamdulillah, enaknya seekor elang yang bisa terbang ke sana ke sini, melihat keindahan alam ini. Lalu seketika karena elang melihat dari jauh dari bawah monyet ini, tentunya ada bahasa. Mengapa monyet ini melihat saya? Lalu elang itu turun dekat dengan monyet tersebut. Hai monyet sahabatku, mengapa engkau terus menatap aku? Tentu ada yang mau katakan kepadamu. Kira-kira demikian bahasa daripada. Lalu monyet mengatakan, hai elang, engkaulah ciptaan Tuhan yang paling berbahaya. Kau katakan demikian sahabat. Elang bertanya. Lalu monyet mengatakan, oh, alangkah indahnya engkau bisa terbang. Terbang tinggi dan melihat semua ciptaan-ciptaan. Lalu apa kata monyet? Bolehkah engkau membawa saya untuk terbang agar saya juga boleh melihat keindahan ciptaan? Boleh saja. Sekarang juga kita akan berangkat. Ketika sore-sore yang indah ini, mari saya bawa ke terbang. Lalu monyet mendekatkan diri. Elang mengatakan, naikkan untuk saya. Duduklah engkau di situ dan peganglah pangkal saya ini. Peganglah erat-erat, tapi jangan lepaskan. Ini pesan daripada. Peganglah erat-erat. Ketika kau melihat akan ciptaan Tuhan ini, akan keindahan apapun, hambatan maupun tentang, jangan kau lepaskan. Ini pesan daripada. Lalu naiklah ke punggung elang itu sambil. Lalu sang elang membawa terbang yang sangat. Oh, alangkah indahnya ciptaan Tuhan ini. Sang satu hari sekali seekor monyet yang duduk di punggung daripada elang. Lalu dari kejauhan teman-teman kera tersebut, teman-teman monyet tersebut berkumpul. Mari kita lihat-lihat, teman kita sudah terbang bersama dengan elang. Mari kita beri aplaus, mari kita semua tepuk tangan, semua monyet tepuk tangan. Wow. Lihat rekannya yang sudah terbang bersama dengan elang. Tetapi Bapak Ibu, saudara yang seiman dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, sang monyet lupa berpegang, lupa akan pesan yang dipesankan oleh elang, sehingga ia melepaskan tangannya dan menyambut tepukan rekan-rekannya yang berada di bawah. Setelah dia bertepuk, lepas tangannya, dia pun terjatuh ke bawah. Akhirnya si monyet mendapat kecelakaan dan diakhiri dengan kematian. Bapak Ibu yang seiman dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, sangat tajam dan perlu kita ingat
berpegang kepada perintah Tuhan. Perintah Tuhan yang disampaikan oleh Musa sama dulu sampai sekarang. Kita juga diingatkan melalui firman Tuhan yang disampaikan khotbah para pendeta, yang disampaikan khotbah para penutua. Dengan membaca Alkitab, mari kita pegang erat-erat. Jangan lupa, ingat perintah Tuhan. Berpegang kepada perintah Tuhan. Dengan demikian cara melakukan itu menuju kebahagiaan, kehidupan kekal, surga yang kita harapkan, surga yang kita yakini. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman. Amin. Tidak berdoa.